Studi agama, lingkup sasaran, dan signifikansi. Agama dan kehidupan beragama adalah fenomena yang tidak terpisahkan dari sejarah manusia. Namun, mendefinisikan agama itu tidak mudah mengingat keragaman agama di dunia. Pengertian Islam dan agama. Islam selalu berkembang merespon realitas kehidupan. Islam harus dilihat sebagai sesuatu yang selalu berkembang dalam merespon realitas kehidupan. Konsep agama meliputi pengalaman batin dan perilaku luar manusia yang saling terkait. Tujuan studi agama adalah memahami pengalaman pribadi dan perilaku nyata seseorang. Dalam studi agama terdapat berbagai pendekatan. Pendekatan normatif meliputi misionaris tradisional, apologetik, dan simpatik. Sementara itu pendekatan deskriptif mencakup pendekatan filologis dan sejarah, sosial, dan fenomenologis. Definisi dan sifat agama. Mendefinisikan agama memang sulit karena sifatnya yang batiniah, subjektif, dan individualistis, seperti yang diungkapkan oleh Mukti Ali. M. Sastrapaneja juga menyatakan bahwa kesulitan membahas agama secara umum disebabkan perbedaan pemahaman dan penerimaan setiap agama terhadap usaha untuk memahaminya. Harun Nasution memberikan beberapa definisi agama, antara lain pengakuan adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib, kepercayaan pada kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu, ajaran yang diwahyukan melalui seorang rasul. Ruang lingkup Islam dan agama. Ruang lingkup Islam sebagai produk sejarah mencakup berbagai aspek seperti fiqh atau mazhab, tasawuf atau sufi, filsafat atau kalam, seni atau arsitektur Islam, dan budaya atau tradisi Islam. Sejarah singkatnya studi agama di Indonesia telah diperkenalkan pada tahun 1970-an. Dalam perkembangannya telah meningkatkan kepatuhan terhadap hukum Islam. Pada saat ini studi Islam lebih berfokus dalam penelitian aspek-aspek Islam sebagai produk sejarah. Sasaran penelitian agama. Hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan masih dirasakan belum serasi, dan jaringan komunikasi ilmiah dianggap belum menjangkau agama sepenuhnya. Dalam bidang agama terdapat sikap dogmatis, sedangkan dalam bidang ilmiah terdapat sikap rasional dan terbuka. Menurut Imam Suprayogo, objek sasaran penelitian agama adalah ajaran dan keberagamaan. Ajaran meliputi teks yang menggambarkan doktrin teologis, simbol, norma, dan etika, seperti teks Al-Quran, hadits, dan pemikiran ulama. Keberagamaan adalah fenomena sosial yang diakibatkan oleh agama seperti struktur sosial, peranata sosial, dan perilaku sosial. Pendekatan yang ideal menggabungkan aspek keagamaan dan keilmuan. Aspek sasaran keagamaan. Lembaga pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk pemahaman dan sikap keagamaan yang inklusif dan toleran di tengah masyarakat yang plural. Perguruan tinggi. IAIN dan perguruan tinggi agama fokus pada studi dan penelitian keagamaan meskipun seringkali menonjolkan sikap pemihakan dan pembelaan yang bercorak apologis. Sekolah berfungsi menyiapkan generasi penerus dan sangat penting dalam menanamkan serta membina sikap toleransi. Masyarakat merupakan sasaran penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial. Tantangan dalam studi agama. Studi agama menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjembatani kesenjangan antara pendekatan dogmatis dan ilmiah. Diperlukan metode yang dapat mengakomodasi keunikan agama sebagai objek studi sekaligus memenuhi standar keilmuan. Tantangan lainnya meliputi menjaga objektivitas dalam penelitian agama, mengatasi bias personal dan kultural, mengembangkan kerangka teoretis yang dapat diterapkan lintas agama dan budaya, memerlukan pendekatan yang hati-hati dan etis terhadap isu-isu sensitif dalam agama.
Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan langkah-langkah seperti identifikasi masalah, pengembangan metode, implementasi, dan evaluasi. Masa depan studi agama. Masa depan studi agama terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Teknologi integrasi metode digital dan analisis data besar (Big Data) dapat membuka perspektif baru dalam memahami fenomena keagamaan. Metodologi pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu sosial, humaniora, dan sains dapat memperkaya pemahaman tentang agama. Isu global, studi agama juga harus mampu merespons isu-isu kontemporer seperti globalisasi, pluralisme, dan perubahan iklim. Dengan demikian, studi agama tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga berkontribusi dalam mengatasi tantangan global.